Sama ini kayak Pak Presiden kita kan bilang, oh Indonesia ini juga harus cakap digital. Betul. Nah berarti teman-teman nih yang menjadi penyedia barang atau ingin menjadi penyedia barang di pemerintahan juga harus cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Toko Zoom Official. Nah, masih di seputar rubrik pengadaan barang dan jasa. Hari ini seperti biasa, saya ada teman tanya jawabnya nih, buat nemenin ngobrol santai, oke? Nah, tamu kita masih seperti yang di sesi sebelumnya, yaitu Bapak Anton. Apa kabar Pak Anton? Baik, salam pengadaan. Salam pengadaan Pak. Tadi udah prokes sudah dilakukan, udah divaksin juga Pak ya? Sudah, jadi bisa dibuka ya? Buka Pak, aman Pak. Oke, siap. Divaksin berapa kali Pak? Sudah 2 kali. 2 kali. Kemarin tamu saya ada yang divaksin sampai 20 kali Pak. Oke. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu dong. Yang belum ngopi dulu, nemenin kita ngopi. Channel ini bisa dinikmatin sambil rebahan di rumah boleh Pak, sambil sarapan boleh, ya, sambil ngisi waktu luang. Ya, hari ini Bapak sambil ngisi waktu luang, saya ajak ngobrol di sini. Ya. Nah, kita nggak jauh-jauh temanya dari yang sebelumnya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang masih seputar istilah-istilah. Oke. Nah, tapi sebelumnya Bapak saya kasih kesempatan, profil Bapak ini silahkan dijelaskan, barangkali berguna informasinya buat teman-teman yang melihat video ini. Baik. Nama lengkapnya Antonius Sulistianto. Antonius Sulistianto. Ya. Domisili di Cibinong. Cibinong, Bogor. Cibinong, Bogor. Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kan ini yang nonton orang dari Sabang sampai Merauke, iya. Pak. Siap. Oke. Ya, nah Pak Anton ini sekarang salah satu apa Pak? Probity ya. Probity Advisor. Probity Advisor pengadaan dari LKPP. Ya. Nah, Probity Advisor itu apa? Saya buka supaya lebih mengena ya. Kerjaannya ngapain gitu? Ini barangkali teman-teman tiba-tiba, oh ini orang yang saya cari gitu kan? Nah, Ya. kali aja kan sekarang lagi ada eranya apa namanya? Apa sih jabatan fungsional pengadaannya itu maksudnya? Fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah ini seorang Probity Advisor ini saya juga baru tahu ngapain sih gitu. Jadi kalau menurut literatur LKPP, Probity itu dapat diartikan sebagai integritas, kebenaran, dan kejujuran. Sehingga dalam hal ini Probity ini dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menerapkan prinsip kejujuran, integritas, dan kebenaran. Gitu. Nah, kalau advisor itu kan yang memberi saran. Jadi artinya Probity Advisor itu kita selaku pelaku pengadaan memberikan saran terhadap pelaksanaan pengadaan ini supaya berintegritas, kemudian menerapkan kebenaran dan kejujuran, sehingga nanti pada akhirnya proses pengadaan kemudian outputnya juga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Oh gitu ya. Nah ini berguna nih bagi para Zoomers yang butuh misalkan pendampingan. Nah bisa menghubungi Bapak ini salah satunya. Nanti kontak personnya ada dilihat di bawah Pak. Siap. Ya Pak ya. Ya.
24 jam atau 8 jam? Kalau 24 jam nggak tidur-tidur. Nah, ini yang penting Pak, sesuai tema kita nih hari ini. Kalau yang nggak mau BTS katanya, harus tanya ke orang yang benar. Ya. BTS-nya kemarin apa Pak? Beli tapi susah akhirnya nanti. Beli tapi susah akhirnya. Jangan sampai begitu katanya. Betul. Nah, jadi mesti harus sesuai dengan prinsip pengadaan. Harus sesuai dengan prinsip pengadaan. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman yang belum ngopi, ngopi dulu nggak apa-apa. Di pause dulu, kemudian diseduh kopinya, udah jadi, baru ikutin acara ini boleh. Nah, ini ngobrol-ngobrolnya santai Pak, yang ringan-ringan sebenarnya. Kemarin itu di sesi sebelumnya udah kita ngomongin tentang PL yang sekarang menjadi EPL. Nah, terus Bapak menyebut kata harus terregister di Sikap misalkan. Harus terregister di Sikap. Nah, ada juga sebelum bisa melakukan pengadaan harus masukkan sirup dulu. Nah, masukkan sirup lagi ya. Dunia pengadaan ada sirupnya juga. Rasa apa itu Pak? Stroberi kah, mangga kah, atau jeruk misalkan gitu. Nah, dimulai dari kalau LPSC udah tahu ya. Lembaga layanan. Salah saya. Saya aja udah salah. Yang benar apa Pak LPSC itu? Layanan pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik. Itu singkatan istilah yang hari ini kita dapatkan. LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, kalau SPSE apa Pak? SPSE itu aplikasi yang dilakukan oleh LPSE, yaitu sistem pengadaan secara elektronik. Oh, jadi LPSE-nya itu adalah rumahnya, layanannya, instansinya. Kemudian aplikasinya namanya SPSE. Ini bedanya hanya depannya L sama S. Nah, berarti kalau kita mau ikut tender, mau ikut pengadaan barang jasa, kita browsingnya di internet itu LPSE atau SPSE Pak? LPSE dulu. LPSE dulu. Dari LPSE itu nanti dia akan masuk ke dalam SPSE. Oh, jadi gini teman, kalau kita mau cari kita berada di mana, nah kita bisa buka LPSE kota apa, LPSE wilayah mana, begitu kurang lebih. Dinas apa, kementerian apa, misalnya begitu kan. Nah, tetapi aplikasi yang dipakai itu adalah yang namanya SPSE. Oke. Saya juga ngerti nih sekarang. Nah, itu katanya udah ada beberapa versi juga. Sekarang udah versi berapa sih Pak? Kalau tidak salah sekarang sudah sampai versi yang 4.4 ya. 4.4 ya. Itu hasil pengembangan terakhir. Di antaranya ada perubahan-perubahan. Yang paling prinsip apa yang terbarukan ini sekarang? Saya juga agak-agak, karena memang sekarang tidak secara langsung karena bukan bagian dari Pokja, tapi ada beberapa yang penyempurnaan sebetulnya, dari versi-versi sebelumnya. Kalau gitu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Apa bedanya dari versi ke versi? Oke ya. Nah, ini menjadi PR kita nih. Nah, kemudian yang seperti tadi Pak, kalau kita mau melakukan, atau bahkan ada begini, saya sudah dapat informasinya dari sirup. Nah, tapi ada juga yang ngomong, oh kalau mau melakukan proses pengadaan barang dan jasa, anggaran itu harus dimasukkan sirup. Sirup apa itu Pak? Sirup ini adalah sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, kalau sirup itu yang menginisiasi pembuatannya juga dari LKPP atau LPSE tadi, atau beda lagi? Ya, sirup ini masih dalam kendali LKPP. Yang menginputnya adalah
masing-masing pengguna anggaran. Masing-masing pengguna anggaran. Ya, baik jadi itu, kalau misalkan sebuah kabupaten atau kota, pengguna anggarannya itu masing-masing dinas. Nah, itu yang input dinasnya itu. ya betul. Oke. Itu jadi kalau secara awam ingin melihat pengadaan apa saja di suatu daerah bisa dibuka sirupnya. Jadi misalnya di daerah Bukan Kabupaten disirupnya, Bogor, dituang baru dinikmati. ya. Kenapa sirup? Mungkin dunia pengadaan kan ini manis ya. Oh gitu. Mungkin ya, karena Mungkin ya. manis banyak Ya. yang berminat gitu. Ya. Tapi kalau seandainya rasanya tidak manis, berarti sudah expired. Jangan sampai dari yang manis-manis ini nanti jadi menjadi pahit. Iya. Seperti jadi BTS tadi. Jadi BTS tadi ya. Beli tapi salah akhirnya. Susah akhirnya. Iya. Ya. Jadi sirup adalah sistem informasi rencana Umum pengadaan. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau mau mencari informasi rencana pengadaan di suatu instansi bisa juga melihat di sirup. Ya. Oke. Melihat sirup jangan di supermarket saja. Pastikan sirup yang Anda pilih yang manis ya. Ya. Oke. Nah, poin berikutnya kemarin ngomongin sekarang proses pelaksanaan pengadaan langsung itu bertransformasi secara elektronik. Ya. Nah, untuk bisa ikut serta secara elektronik itu, Bapak bilang kemarin harus bisa masuk di register di aplikasi Sikap. Ya. Nah, Sikap apa itu, Pak? Sikap itu aplikasi. Sikap Sempurna? Salah satu aplikasi juga. Jadi Sikap itu sistem informasi kinerja penyedia. Sistem informasi kinerja penyedia. Ya. Jadi penyedia yang dianggap sudah kompeten, dia bisa mendaftarkan diri meregistrasi ke dalam Sikap, dan itu nanti pengguna atau user dalam hal ini nanti masing-masing instansi dapat memilih penyedia yang dibutuhkan itu lewat aplikasi Sikap. Salah satunya dengan tadi aplikasi pengadaan langsung misalkan. Elektronik pengadaan langsung. Atau misalnya nanti untuk proses tender cepat. Proses tender cepat. Tender cepat juga itu salah satu kriterianya dia penyedia yang sudah terdaftar dalam aplikasi Sikap ini. Oh, jadi yang didaftarkan semua legalitasnya itu. Betul. Nah, kemudian dia bidang pekerjaannya apa, keahliannya apa, pengalamannya apa, gitu-gitu. Ya, jadi dalam Sikap ini sebetulnya lebih sederhananya mendigitalisasi company profile sebetulnya. Oke. Jadi kita memasukkan seperti kemarin bilang, kita tidak lagi bawa-bawa kompro kemana-mana untuk mencari pekerjaan. Kompro itu apa, Pak? Company profile. Oh, company profile. Ini Bukan comro. Iya, hampir kepleset-pleset ini. Combro sama kompro hampir sama loh. Jadi tidak lagi bawa-bawa lagi map isinya company profile, tapi tinggal dimasukkan by system, nanti di situ baik itu legalitas, kemudian kompetensi dia, kemudian pengalamannya dia, itu nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam aplikasi Sikap. Iya. Sama nih kayak Pak Presiden kita kan bilang, oh Indonesia ini juga harus cakap digital. Betul. Nah, berarti teman-teman nih yang menjadi penyedia barang atau ingin menjadi penyedia barang di pemerintahan juga harus cakap digital. Betul. Harus bisa scan, kemudian di-upload. Kalau scannernya belum punya, Anda bisa cari di toko Zoom, Pak. Iya, betul. Layanan scan pun ada loh, Pak, di sini, Pak. Ya. Jadi ngomong-ngomong emang Pak Anton ini sebenarnya
kawan lama. Oh, kawan lama kayak merek apa gitu? Teman lama ini sebenarnya. Saya kenal udah cukup lama, jadi konsultan saya juga, jadi customer saya juga. Nah, kemudian lanjut bahwa Anda pun bisa skalanya nasional, ya kan? Ya. Karena yang lihat bukan hanya orang yang ada di wilayahnya situ aja, Ya. bisa juga di daerah lain. Bisa. Bisa ya. Nah, ini keren nih. Dan mungkin akan lebih sportif kali ya. Maksudnya gini, kan ada di ranking-ranking gitu berarti itu. Kalau dari di dashboardnya sisi pelaku pengadaan itu apa gitu? Bisa melihat, oh ini saya mau melihat misalkan kayak di online shop itu kan yang bintangnya 4 gitu, bisa difilter berarti. Ya, itu tergantung permintaan sebetulnya dan penugasan nantinya. Kalau untuk penugasan ya, karena dalam hal ini tetap yang menugaskan adalah LKPP. Oh. Ataupun kalau misalnya tidak mau ke LKPP pun bisa secara langsung, tapi nanti tentunya dengan pemberitahuan juga ke LKPP bahwa ada proses pemberian saran atau advice terhadap pelaku pengadaan. Oke. Itu kalau bicara tentang sikap. Tapi ngomong-ngomong masih di sikap tadi, kan kalau Bapak tadi penjelasannya pengusaha yang berkompetensi yang bisa mendaftar. Ya. Nah, maksud saya pertanyaan penasarannya, emang kalau perusahaan baru berdiri nggak bisa daftar, Pak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, tolak ukur yang berkompetensi tadi apanya maksudnya? Jadi biasanya kalau yang baru baru berdiri itu, dia semacam mencari gitu. pengalaman, mencari pengalaman dulu. Iya. Gitu. Nah, tapi harusnya boleh dong. Misalnya orang belum punya pengalaman, udah register dulu di Sikap, boleh kali? Boleh. Kalau untuk registrasi tidak dibatasi, gitu. Hanya kalau dia terpilih untuk jadi penyedia, itu kan ada kriteria kembali. Oh, tinggal pelaku pengadaannya terima atau enggak? Betul. Oke. Dia mampu atau tidak. Tapi Oke. kalau misalnya baru berdiri, katakanlah dia memang mempunyai kompetensi, kemudian dia punya barang yang lebih bagus, katakanlah seperti itu, ya kenapa tidak, bisa. Oh, gitu. Jadi penyedia barang, penyedia jasa bisa di situ? Bisa. Bisa daftar? Ya. Oke. Nah, daftarnya di LPSE terdekat. Oh, di kota masing-masing? Ya. Kalau sebetulnya kalau pendaftaran itu secara online, hanya proses verifikasinya nanti di LPSE terdekat. Di LPSE terdekat. Ya. Nah, kemudian ada istilahnya e-katalog, Pak, seperti Ya. baju saya ini. Nah, ini masuknya di kelompok yang mana ini? Ini yang seperti kemarin ini masuknya ke dalam ML mungkin ya. Milih langsung. Milih langsung, ya. Milih Jadi ini langsung. pada singkatan milih langsung, Pak ya. Milih langsung. ML. Jadi kalau teman-teman nggak mau ikut atau pingin punya alternatif Ya. layanan pengadaan yang lain, teman-teman bisa salah satunya pakai e-katalog. Nah, Ya. I-nya ini berarti seperti tadi elektronik pokoknya. katalog. Ya. Jadi LKPP ini membuat suatu katalog elektronik yang berisi penyedia-penyedia dengan barang-barang yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini kan sebetulnya sama dengan e-marketplace gitu. Oh, oke. Hanya memang kalau e-katalog kan lebih cenderung untuk pemerintahan gitu, kebutuhan pemerintahan gitu. Meskipun saat ini juga e-marketplace sudah dibuka, pemerintahan pun bisa masuk ke sana untuk langsung belanja di e-marketplace gitu.
Ya, 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 ya. Nah, kebetulan gini nih, kalau di Bogor, nah salah satu penyedia e-katalog itu Toko Zoom ini, Pak. Nah, Ya. mungkin teman-teman Bapak yang hubungin Bapak bisa mereferensikan. Siap. Ya. Walaupun sekarang barangnya masih terbatas. Gitu. Nah, tapi setidaknya apa namanya, ini jawaban dari teman-teman yang saya kenal dulu. Nanti Bapak bisa sampaikan, oh, kok nggak mau ikut, kok nggak mau ikut. Nah, tahun ini kita ikut, Pak. Tahun ini ya, alhamdulillah kita berhasil bisa menjadi salah satu penyedia. Nah, kalau pengen tahu caranya bagaimana, bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Oke. Makanya di subscribe, dibunyikan loncengnya, kemudian dipasang jempolnya, dan juga kalau ada teman-teman yang lain dari Sabang sampai Merauke punya komunitas, tolong dibantu di share aja, gitu ya. Nah, ini kemudian teman-teman kalau butuh pendampingan tadi berarti bisa hubungin Pak Anton. Bisa. Ini Pak Anton bisa mendampingi di wilayah yang mana aja, Pak? Bisa di mana saja, tapi secara khusus ya terdekat, karena kaitan dengan jarak dan waktu ya. Ada juga di setiap daerah kan ada probity advisor masing-masing gitu. Kalau misalnya memang sibuk ya boleh, tapi kalau misalnya ini ya pergunakan probity advisor di daerah yang masing-masing. Nah, maksudnya kan Bapak lebih sering itu kesibukannya di pemerintah daerah. Ya. Nah, seandainya yang butuh advisor itu di luar pemerintah daerah bisa juga? Dalam hal ini paling ya seputar BUMD mungkin ya. BUMD? Ya, karena lingkupnya memang kita memberikan saran terhadap proses pengadaan, terhadap pelaku pengadaannya, entah itu dari Pokjanya ataupun dari KPA-nya gitu. Jadi nah, kan tadi bilang konteksnya terutama memberikan saran. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang ada isu yang semarak, saya butuh pejabat yang menjadi pejabat pengadaan, karena pejabat pengadaan ini ada aturan baru katanya harus jabatan fungsional juga misalnya gitu. Bisa atau nggak bisa kalau Bapak? Itu hal yang berbeda, karena pejabat pengadaan itu salah satu pelaku pengadaan. Kalau misalnya saya juga kemarin-kemarin selaku pejabat pengadaan, kemudian juga sebagai PPK. Tapi ada tugas lain sebagai probity advisor, gitu. Jadi saya bisa memberikan saran kepada Pokja, kepada PA, siapapun, gitu. Tapi ada jabatan lain selaku fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Saya bisa juga sebagai PA, sebagai pejabat pengadaan maupun sebagai PPK, gitu. Nah, kaitan dengan PPK tadi yang disebutkan atau pejabat pengadaan, sesuai aturan yang terbaru ini kan harus melalui UKPBJ. Gitu. Jadi semua permohonan itu nanti UKPBJ yang menentukan. Tinggal gitu. UKPBJ merekomendasikan siapa. Betul. Tapi setidaknya secara prinsip bisa gitu ya. Siapapun yang memang dia punya kompetensi bisa. Jadi kalau untuk jadi pejabat pengadaan, kemudian untuk jadi pejabat pembuat komitmen, itu harus sudah kompetensi. Sekarang itu yang diarahkan memang fungsional pengelola pengadaan. Gitu. Karena kalau dia sudah jadi fungsional pengadaan, dia sudah kompeten. Nah, gitu. Ini kan kalau terkait kegiatan advisor. Ya. Nah, berarti besok-besok nih kalau Pak Anton mau bikin acara sosialisasi
penyuluhan secara online karena eranya kayak begini kan. Ya. Kadang-kadang istilahnya harus di blended system. Ada yang offline, ada yang online. Bisa juga kerjasama sama kita, Pak. Siap. Sama tim Zoom Channel Studio, Pak. Siap. Itu. Karena mereka bisa juga mau fasilitasi webinar, apa segala macam. Kan baru tahu kan Bapak ada ini. Iya. Baru tahu. Kita terima SPK juga bisa. Ya. Siap. Ya, oke. Cukup banyak tadi. Ada sikap, ada sirup, ada e-katalog, LPSE, SPSE, ada lagi BTS juga tadi. Ya, belanja tapi susah akhirnya. Ya. Ya. Ini kayaknya curhat juga pengalaman pribadi. Ya, jadi nggak ada salahnya juga nanti silahkan kalau pengen menghubungi beliau silahkan. Mungkin lebih fasih karena ada pengalaman pribadi kayaknya. Baik, sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe bunyikan loncengnya, kemudian yang merasa ini penting buat kawan-kawannya jangan lupa share juga. Nah, kemudian jangan lupa jempolnya juga, gitu Pak. Ya. Pak Anton, sebelum kita close di sesi ini, ada yang mau disampaikan? Untuk semua pelaku-pelaku pengadaan tetap berjalan dalam aturan-aturan pengadaan, tetap menjaga prokes dan tetap semangat. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Nah, ini yang mau roti sumbu ala yang lagi ngetren sekarang datang ke sini, oke? Nah, sesuai dengan temanya kali ini warnanya purple, ya. Yang produknya mau ikut mejeng di sini boleh, silahkan. Entah itu produk dari produk IT Pak, ataupun juga produk UMKM yang lain, boleh. Silahkan menghubungi tim toko Zoom Official atau Zoom Channel Studio. Nanti nomor teleponnya ada di bawah sini ya. Baik, terima kasih Siap. Pak Anton. Sama-sama. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu di sesi berikutnya Pak. Siap. Nah, nanti kita tunggu komen-komen dari teman-teman. Siap. Atau Bapak besok-besok ada apa namanya tema-tema atau topik yang mau dibahas atau bukan dibahas lah, kita diobrolin aja. Sharing saja. Sharing saja. Yeah. Ngobrol santai di sini, info-info Bapak tinggal main ke sini. Siap. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di rubrik ngobrol santai seputar pengadaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.